langsung saja kita mulai ya, nyanyikan lagu Indonesia. Ya, silakan ambil sikap sempurna. Silakan ibu ya. Ini agak bising ya, soalnya bisa mengikuti pensinya. HP taruh di sini semua. Ya, selanjutnya demi kelancaran acara. Demi kelancaran acara pada hari ini, marilah kita berdoa bersama. Saya pimpin ya Bapak Ibu. Doa dimulai. Doa selesai, kita lanjutkan dengan foto bersama. Silakan Bapak dan Ibu yang masih mematikan kameranya dapat menyalakan kameranya. Sebentar Ini dulu akan ya. dibantu oleh panitia untuk men-screenshot karena ini daring secara digital, maka foto bersamanya melalui screenshot. Ya. Silakan. Ini Tunggu dulu nah. ya. Baik Bapak dan Ibu, kita mulai dari slide yang pertama. Silakan Bapak dan Ibu sikap sempurna dan senyum ke depan kamera ya Bapak dan Ibu. Baik, hitungan dari saya. 1, 2, 3. Ya, slide yang kedua. 1. Lanjut ke slide yang ketiga. Ya, silakan. 3, ini slide yang terakhir. 3, 2, 1. Mungkin host apabila narasumber sudah hadir juga bisa disandingkan dengan saya, nanti bisa bersama. Ya, baik. Oke. Dengarkan absennya. Dan Bapak dan Ibu yang masih di unmute bisa di Hari mute ini dulu, agak lancar. terganggu sedikit karena bisa lagi mengikuti webinar pelatihan. Sekali lagi ya Bapak dan Ibu, mohon izin satu kali lagi. Baik, terima kasih banyak Bapak dan Ibu. Saat ini jarak jauh kemungkinan dan dapat pengaruh terhadap kami. Tanggal Mungkin bisa tanggal berapa nih? Bapak dan Ibu yang masih sudah foto bersama, karena kita akan lanjut ke acara untuk berbasis data seri penyanyi dan untuk
pendidikan berbasis teknologi informasi yang pada kesempatan kali ini akan disampaikan oleh dua narasumber. Yang pertama yaitu yang pastinya sudah Bapak Ibu kenal, yang dari pelatihan dari webinar sebelumnya, yaitu oleh Ibu Itasia Dina Sulfianti, yang nanti akan berkolaborasi dengan Ibu Mutia Prawitasari. Ya baik, apakah Arjun, Ibu Itasia dan Mbak Mutia sudah bergabung? Anthony, Kalau sudah bergabung, boleh saya undang bersama saya di sini. Host mungkin boleh dibantu. Charles, Ya, sudah bergabung bersama saya di sini Mbak Mutia. Selamat pagi Mbak Uti. Selamat pagi. Zaki, Bagaimana Mbak Uti, sudah ready untuk berbagi bersama Bapak Ibu, dan di sini juga sudah bergabung bersama kita semua. Selamat pagi Ibu Itasia. Ya, baik, kita langsung saja Bapak dan Ibu. Saya serahkan kepada Ibu Itasia dan Faisal, kami persilakan. Farel, John Stephen, Maria, Melika. Terima kasih Kak Ika. Sherin, Ya, oke. Alhamdulillah. Sherin Indah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Widya, Para peserta Yasmin, pelatihan daring manajemen Jessica sekolah Theo. bermutu berbasis data yang berbahagia. Tidak ada yang Selamat apa di berjumpa belakang, kembali dengan saya, tidak ada Itasia apa-nya di Dina tas. Sulfianti, Ini aja yang yang bawa telah HP 1, 2, menemani 3, Bapak dan 4, Ibu 5, sejak 6, kita 7. bertemu 7 orang di aja. acara Yang lain? webinar Nggak bawa. bangun sekolah. Oke. Bapak dan Ibu, pertama tentunya saya mengucapkan terima kasih. Seperti yang sudah Miss katakan semuanya. kemarin, Kalau ada yang itu belum kenal kita, dengan saya, izinkan saya masuk memperkenalkan ke diri dulu. Mungkin dongeng. ada yang kemarin-kemarin Ada yang sudah dapat? berkesempatan mengikuti, tetapi sekarang bersama tim di sekolah akhirnya mengikuti kegiatan ini. Izinkan saya memperkenalkan diri dulu. Saya Kita mulai Itasia dari Dina belakang atau dari Sulfianti. depan? Saya Senior Executive Consultant di IDS Pendidikan Charles, Indonesia. nggak boleh curang seperti itu. Selain itu, saya adalah seorang dosen di Institut Pertanian Bogor. Saya pendiri SMK Wikrama. Ada SMK Wikrama Bogor, SMK Wikrama Garut, SMK Wikrama Jepara, SMK Wikrama Semarang, dan SMK Wikrama Banjarmasin. Ya. Selain itu, saya juga adalah seorang narasumber untuk berbagai kegiatan. Bukan siang kamu. Alhamdulillah sudah saya mulai sejak Nggak jadi tahun siang. 2004 ketika SMK Pagi ya? Bogor sudah mulai Pagi jadinya kamu menunjukkan jawab. bahwa inovasi-inovasi yang kami bangun Oke. ya, di SMK Wikrama Kita mulai dari ternyata depan. banyak memberikan manfaat dan dapat bisa memberikan percepatan Tessa, perubahan silakan Tessa. sebuah sekolah yang pada waktu itu dari tiada menjadi ada. Tadinya hanya di sebuah garasi. Alhamdulillah akhirnya sekarang sudah bisa diperhitungkan bahkan di tingkat dunia. Ya. Kalau bisa Baik, disingkat boleh nggak apa-apa. saya ingin berbagi selalu judul dari semua kegiatan webinar saya atau seminar saya, pelatihan-pelatihan yang saya berikan, basisnya adalah pengalaman ya. Jadi ini semua merupakan yang ingin saya sajikan, saya bagikan kepada Bapak dan Ibu pada kesempatan yang berbahagia ini, merupakan pengalaman pribadi saya sebagai seorang kepala sekolah, sekaligus sebagai seorang konsultan, sekaligus sebagai seorang narasumber. Jadi saya ingin berbagi bahwa ternyata apa yang saya lakukan di SMK dialami di SMK Wikrama, khususnya di SMK Wikrama Bogor, ingin kami bagikan kepada sekolah-sekolah di seluruh Indonesia, baik itu dari tingkat SD ataupun TK, PAUD, bahkan ya SD, SLTP, dan SLTK. Kami ingin berbagi kebahagiaan tersebut. Baiklah Bapak dan Ibu, pada pagi hari ini sesi yang kita ingin diskusikan yaitu tentang seri penjaminan pendidikan berbasis teknologi informasi. Beberapa saat yang lalu
ya sudah ada seri terdahulu. Jadi ini sudah merupakan seri yang kedua. Seri yang pertama kemarin saya lupa judulnya, ya. Tetapi maaf, ada yang bisa bantu judulnya apa yang kemarin ya? Sebentar ya Bapak dan Ibu supaya menurut ini apa yang kita lakukan. Setelah Bapak dan Ibu mengetahui secara bagaimana SMK Wikrama bisa seperti saat ini padahal asalnya hanya dari sebuah garasi gitu ya. Kemudian dikelola oleh orang-orang yang secara hitungan matematika tidak punya kemampuan apa-apa gitu, tetapi kok akhirnya bisa seperti ini kan begitu itu di webinar saya. Nah, selanjutnya saya tidak lanjuti dengan pelatihan. Mengapa? Supaya mereka yang memang ingin betul-betul mengubah nasibnya, mengubah sekolahnya, mengubah dirinya menjadi lebih baik, insya Allah bisa kami bimbing dengan lebih intensif. Nah, itulah maksud dari pelatihan ini. Nah, pelatihan seri pertama itu tentang bagaimana membangun kurikulum yang holistik ya dan manajemen pembelajarannya. Nah, itu. Nah, setelah di sana kami menyaring lagi nih siapa yang memang mau betul-betul ini mau ikut, karena saya tidak mau ya energi yang saya berikan ya atau ilmu yang saya sampaikan ini gitu ya hanya sekedar wacana, hanya sekedar sampai sebagai sebuah wacana. Kami semua ingin bahwa ini harus inginnya diimplementasikan gitu ya secara real sehingga perubahan itu signifikan bisa betul-betul terjadi di sekolah atau di madrasah yang Bapak Ibu tempati. Mengapa? Karena memang tujuan kami ialah bagaimana kita bersama-sama ya, saya Dina Sulfianti bersama melalui IDS Rumah Pendidikan bersama dengan Bapak dan Ibu semua berubah untuk membangun pendidikan yang bermutu di negeri yang kita cintai ini. Demikianlah Bapak dan Ibu sekedar review dari apa yang sudah menjadi perjalanan kita. Sudah ini insya Allah sudah ketiga kalinya ya kita bertemu di webinar pertama di pelatihan seri 1 dan sekarang pelatihan seri 2 yaitu tentang penjaminan mutu pendidikan berbasis teknologi informasi. Nah, saya ingin mereview kembali, mengulang dulu sebentar, bagaimana tantangan nyata pendidikan yang dialami di Indonesia. Ya, hal ini harus kita kumpulkan ini. Saya sajikan atas pengalaman Nilainya saya ini nilai portofolio. Ketika saya menjadi kepala sekolah, saya tidak pernah membayangkan bahwa ternyata nilai portofolio itu penting pendidikan sekali menengah untuk dan anak-anak. dasar ini sangat-sangat mengalami Sebenarnya ada yang banyak ngecek saya persoalan kemarin, Miss, bisa di yang print, Miss, sangat bisa. kompleks, Bisa ditulis sehingga tangan, Miss, bisa dipahami mengapa Kalau saya nggak kita, menyusahkan para orang pengelola ya. pendidikan itu menjadi seperti saat ini. Ya, saya nggak Mereka menyusahkan banyak orang. yang Yang mana pesimis, sanggup aja, pokoknya bahkan yang saya frustasi, tahu ada itu aja. sehingga kadang-kadang Bisa buku, Miss, berbagai bisa. cara Cuma yang nggak mungkin bawa buku itu tidak nanti. diperkenankan, tidak diizinkan oleh Allah dilakukan. Nanti tulis terus Kondisi ini kasih sama harus saya gitu. Kita Kalau perangi, pendidikan sekarang Bapak, ya, dan harus kita membawa buku-buku perbaiki anak-anak saya kurang supaya ini. kita kembali kepada Nanti fitrah bukan kita karena kurang sehat kamu, sebagai bukan seorang gitu ya. pendidik yang Tapi memang maksudnya bertumbuh-tumbuh di situ saya paling anti itu kalau ada buku banyak. Artinya kalau sudah ternyata terkumpul ya saya iniin saya. ketika saya menjadi kepala bagikan sekolah, kembali. saya mengalami Ya. Dan termasuk ini adalah penilaian portofolio. Kalau guru mengumpulkan siswa semua kami bahan-bahan sangat seperti beragam, ini, itu ya. namanya penilaian Dan portofolio memang beragam ini atau kami sadari penilaian karena praktik. memang berasal dari Di berbagai rapor kamu itu kan ada dua nilainya ya, ada berbagai kognitif, SLTP. ada Nah, itu psikomotorik. dari MTS, Psikomotorik itu nah, kan dari SMP, termasuk ya, ini. berbagai macam. Nah, kemudian juga Langsung yang dia paling langsung memprihatinkan, dikerjakan. yang saya Kalau kognitif itu ujian-ujian itu ternyata kemampuan para seperti siswa PTS, saya PAS, saat nah, itu kognitif ternyata itu. mayoritas Kenapa kognitif itu mereka ini dipakai kan? tuntas dalam Dipelajari, kompetensinya. langsung dikerjakan. Jadi yang Ya, harusnya seperti itu ya. ini sudah Oke. kafah ketika mereka Ini berada ya. di SD Untuk misalnya, tes saya. Yang lain ada? terus kafah berada di SMP misalnya, ternyata Kalau kita Miss sampai tidak di mau SMA paksa ya, mereka harus masuk ke dipaksa. Kalau SMA enggak saya hukum garis semuanya seperti itu masih ya. mentah. Nah, kalau mau Ini kan mau menjadi ada nilaimu tantangan, ya Jadi kalau itu silakan lah. Kalau masalahnya nggak ada mau timbul nilaimu dari ya SD, maka nggak menjadi apa-apa. tantangan yang Biar nyata aja situ. bagi tingkat SLTP. Gitu.
Nah, kalau Kalau itu pekerjaan yang terjadi dipaksa, masuk di tingkat SLTK, susah itu. maka itu Berat. merupakan tantangan Bukan yang dalam nyata hati yang itu. dihadapi oleh sekolah-sekolah di Karena takut level aja. SLTK. Pakai masker Muna kalau misalkan kamu Tetapi kan masih kenyataan sesak itu kan nafas. tidak bisa kita pungkiri. Kalau Itu adalah pokoknya sebuah, masker ini kalau diam saya aja bilang nggak sudah bakalan merupakan sesak sebuah nafas. Tapi keniscayaan kalau di negeri ngomong seperti Miss ini bahwa bisa itulah jadi sesak nafas. potret pendidikan kita. Karena nafas Miss itu kembali Nah, lagi ke bagaimana mulut caranya Miss, nggak dalam keluar gitu. suasana dan situasi Makanya yang masker seperti itu ini sekali pakai kalau ngajar kita tetap hari ini bisa besok dipakai pakai hari ini. Karena menyelenggarakan udah pendidikan yang nggak bagus lagi bermutu gitu. meskipun gitu, Karena guru kan ngajar aja inputnya dan atau raw ngomong aja. materialnya Tapi itu kalau kondisinya dia seperti mengikuti aja itu tidak masalah. jadilah kita Bisa harus dibuka-buka, memiliki bentar aja inovasi. buka. Nah, inovasi ini yang ingin Coba yang betul-betul medis-medis itu saya yang perawat bagikan itu. kepada Bapak dan 24 jam itu loh, pakai karena ini. saya tahu Agak ngeri itu. bahwa mayoritas Iya pendidikan kan? di Indonesia Nah, mengalami tapi hal bisa ini. tahan mereka. Apalagi sekarang Makanya dibilang jangan kain. Kalau kain itu kan tebal dia sebelum kan. ada era Jadi sesak zonasi. kita. Ya, Tapi kalau yang sekolah-sekolah ini kan favorit standar medis ini, itu nah tidak bisa. pernah mengalami seperti yang saya Bisa juga alami. tarik dikit Ya, biar mendapatkan siswa napasnya yang perkalian saja tidak bisa. Bisa jadi. Sepertinya mereka tidak Oke, mengalami ada lagi? karena Nggak ada? murid-muridnya sudah menjadi Oke, pilihan. silakan dibaca dulu. Sebelum Tetapi diserahkan baca sekarang dulu. ketika Berdiri aja di zonasi tempat, itu ya. sudah diterapkan, maka mau tak mau sekolah-sekolah yang sudah berbiasa dengan murid-murid yang canggih-canggih itu harus memiliki strategi untuk bisa bagaimana menghadapi murid yang ternyata seperti itu kondisi. Nah, inilah Bapak dan Ibu. Jadi, meskipun Bapak dan Ibu selama ini mungkin merupakan sekolah favorit, sekolah yang hebat, yang mana murid-muridnya yang masuk sudah hebat-hebat ya, akhirnya sekarang kita pun membutuhkan sebuah strategi karena konsep atau kebijakan dari zonasi. Baik. Nah, itu yang ingin saya angkat saat ini, yang ingin saya betul-betul saya tuntaskan bagaimana konsep ini betul-betul harus dijalankan oleh sekolah. Ya, jadi saya sudah menawarkan yaitu bahwa proses ini ada istilah program matrikulasi. Nah, nanti kemarin sudah sedikit dibahas ya ketika penyusunan kurikulum. Nah, bagaimana program matrikulasi itu. Dan sekarang kita pertajam lagi sampai tuntas betul-betul Bapak dan Ibu paham bagaimana menjalankan program matrikulasi. Ya. Oke. Kemudian persoalan yang lainnya yaitu tentang tingginya ya guru yang berpindah-pindah. Ya, guru yang berpindah-pindah ini sering terjadi di sekolah-sekolah swasta. Nah, oleh karena itu biasanya ketika guru itu pindah, maka ikut pindah semuanya. Materinya yang sudah kita susun bagus-bagus ya melalui MDMP misalnya, melalui tim teaching sudah kami susun ya bagus-bagus dibawa oleh guru yang bersangkutan. Pertama, persoalan yang saya hadapi. Yang kedua, ya nilai-nilai rekaman semua rekaman penilaian gitu ya seorang murid yang dimiliki oleh guru tersebut itu terbawa juga oleh guru. Ini menjadi masalah ya ketika ada nanti misalnya diperlukan informasi apa-apa berkaitan dengan rekam jejak murid selama menjadi murid kita itu kita tidak dapatkan. Belum lagi nanti itu masalah nilai ya. Belum lagi nanti masalah silabus, masalah soal-soal yang sudah kita buat, kita susun ya di tahun-tahun sebelumnya dengan bagus. Mengapa dengan bagus? Karena sudah kita koreksi soal itu keterandalannya ya. Kalau masalah soal ini kan ada soal itu harus tepat, harus terandal. Pengertian terandal itu meskipun itu digunakan di mana saja, soal itu menjadi robust, menjadi kekar, menjadi betul-betul alat ukur yang valid. Ketika kita sudah memiliki seperti itu, guru itu pergi, dibawalah oleh guru itu. Kita tinggal diam, gimana ya? Ini menjadi persoalan. Belum lagi gitu ya, kalau guru itu meninggalkan, belum ada penggantinya. Waduh, ini yang saya alami waktu itu. Tiba-tiba guru mapel saya, yaitu mapel UN, tanggal 1 April sudah harus bekerja di lain kota, di lain kabupaten. Aduh, saya waktu itu saya bilang ini adalah sebuah keniscayaan yang saya hadapi, yang saya tidak boleh menyalahkan, ya kan? Saya harus mengambil sikap yang bagaimana ini yang solusi yang cerdas.
Jadi saya lihat ini tidak dialami oleh saya saja pada waktu itu ya, tapi mungkin sampai saat ini di sekolah-sekolah pada umumnya masih mengalami hal yang sama. Nah, belum lagi nanti, oke lah, guru nggak pergi, guru masih tetap ada. Tapi karena administrasi, proses pengadministrasian, semua tadi seperti RPP-nya misalnya, silabusnya, materi-materi pembelajarannya, soal-soalnya, karena tidak teradministrasikan dengan baik, maka apa yang terjadi? Mereka pun selain-selainnya kesulitan untuk mendapatkannya lagi. Jadi tidak mampu. Tidak mampu kalau kita misalnya oke, saya sekarang misalnya memberikan materi ini. Oke, kalau begitu soal latihannya adalah materi yang mana? Oh, yang ini soal latihannya. Oh, untuk ulangannya ini berarti. Dan itu tidak bisa cepat mendapatkannya. Harus bongkar berangkas mungkin ya, bukan berangkas. Apa itu lemari arsip ya. Mungkin juga ya mending kalau begitu. Kalau tercecer di mana-mana gitu ya, tidak terarsipkan gitu ya. Bahkan sudah lupa saya tahun lalu di mana dan sebagainya. Nah, ini yang membuat akhirnya pekerjaan yang seharusnya mereka itu tidak disibukkan dengan hal seperti itu, maka waktu hanya untuk seperti itu. Ini yang saya soroti. Makanya saya tidak kaget kalau guru Indonesia ini ya akhirnya banyak yang frustasi. Kenapa? Karena mereka tidak bekerja secara efektif. Gitu. Sistem keadministrasian juga lemah ya, kearsipannya itu lemah ya. Nah, ini yang membuat mereka menjadi stres. Nah, kita tidak mau hal ini terjadi ya. Kita harus bagaimana itu bahagia kan. Nah, waktu pertemuan lalu kan selalu mengatakan bahagia. Buatlah semua orang bahagia. Sehingga ketika bahagia, maka ketika kita bekerja, yang muncul adalah hero atau semangat yang kadang-kadang saya sendiri percaya jika melihat ibu saya bisa seperti itu. Mereka dengan semangatnya, bahkan sampai mereka kadang-kadang lupa waktu, lupa segala-galanya. Wah, ini bahaya tapi ya. Oke, itu tentang. Nah, kemudian juga tentang SDM, ya, ini juga bagi sekolah-sekolah yang biasanya disebutnya sebagai sekolah-sekolah terpencil. Nah, oleh karena itu, makanya saya bilang kemarin bahwa di era sekarang yang namanya sekolah terpencil itu kan terpencil secara geografis, boleh tempatnya di ujung dunia, di ujung gunung, ya. Tetapi yang paling penting, milikilah jaringan internet yang memadai. Sebab dengan jaringan internet yang memadai, kita bisa tembus ruang dan waktu. Kita bisa bekerja di sini, tetapi buktinya sekarang saya di Bogor, Bapak dan Ibu di mana-mana kan. Jadi ada yang dari Aceh, ada yang dari Sumatera Utara, ya kan. Ada yang dari sampai ada yang dari Merauke, dari Nabire. Kita semua berkumpul gitu ya. Nah, karena apa? Karena internet. Oke, sini biar kita mulai. Karena itu saya sarankan semuanya pertama kali menyangkut infrastruktur Ada lagi yang harus dicermati untuk saat ini adalah internet. Gunakan internet yang sebaik mungkin, ya. Dan semua usahakan difokuskan ke sana. Segala sumber daya kita yang harus kita perhatikan di saat ini yang paling utama adalah internet, sarana prasarananya. Ya. Itu yang lain-lainnya nanti terus berkembang. Tapi internet tidak boleh lemot, internetnya harus bagus ya. Di SMK Wikrama Bogor, meskipun mereka pada waktu itu belum terlalu kaya gitu ya, duitnya belum terlalu seperti sekarang gitu ya. Tetapi pertama kali yang saya tembus adalah jaringan internet. Karena dengan jaringan internet, saya bisa menembus dunia. Nah, bagaimana caranya saya menembus dunia? Jadi Bapak dan Ibu, nantinya ini bayangan saya, Bapak dan Ibu yang tergabung sebagai sekolah-sekolah agen perubahan bersama IDS Hima Pendidikan Indonesia, bayangan saya, kita bisa saling berkolaborasi di sini. Saya ingin mengajak teman-teman yang memiliki yang potensial misalnya, silahkan mereka mengajar. Mengajar dengan sistem jarak jauh seperti ini, why not? Gitu. Nah, nanti guru-guru di sekolah masing-masing mendampingi, ya kan? Mendampingi. Nah, ketika guru dari jarak jauh itu mengajar, guru yang mendampingi bisa memberikan penjelasan-penjelasan. Dan cara seperti ini kan menjadi efektif. Ya, yang tadinya guru itu tidak terlalu tahu, tapi ketika mengikuti guru lain yang lebih
fakta yang lebih mumpuni mengaji, maka terjadilah proses alih ilmu, ahli yang tidak menimbulkan rasa. Jadi saya terbayang seperti itu. Kenapa kita perlu berkolaborasi? Ya, oke. Jadi gitu Bapak dan Ibu ya. Mudah-mudahan jelas ini ya. Jadi don't worry, jangan khawatir. Sekolah-sekolah yang memiliki SDM yang mungkin gitu ya, tidak terlalu ada kemarin di tempat kami, saya nggak punya tim IT. Aduh, nggak perlu mikirin itu. Kalau kamu mikirin mau punya tim IT, kapan mau segera berjalannya ke langit yang sudah rendah. Saya katakan gitu, ya kan? Ayo kita berkolaborasi. Siapa yang punya tim IT yang memang canggih, yang memang bisa silahkan. Biar itulah yang mengerjakannya. Nah, begitu. Oke, ya. Jadi inilah Bapak dan Ibu yang perlu kita bicarakan agar betul-betul tantangan nyata yang kita hadapi ini bisa kita selesaikan dengan baik sehingga kita semua menjadi bahagia. Bapak dan Ibu bisa mengerti apa solusi yang baik dan yang benar, ya. Dan alhamdulillah, ya, hal ini ya, didapatkan oleh khususnya saya gitu ya, itu tidak mudah Bapak dan Ibu, dan ini melalui sebuah proses trial and error. Saya mencoba, saya lakukan lagi percobaan, bagaimana kalau begini. Setelah saya coba, saya inikan lagi bagaimana hasilnya, saya evaluasi lagi hasilnya, dan itu sudah 25 tahun Bapak dan Ibu. Jadi percayalah insya Allah. Dan ternyata selama 25 tahun itu terbukti sekarang, saya katakan terbukti hasilnya, ya, apa yang telah dicapai di SMK Mitra Mampu. Bahkan sekarang terbukti lagi hasilnya apa dengan yang dicapai oleh SMK Mitra Magang. Ya, bagaimana murid-muridnya sekarang yang luar biasa juga, yang sudah berlomba-lomba sampai ke tingkat nasional juara olimpiade, juara dan seterusnya, seperti itu. Nilai UN-nya tertinggi, seperti itu Bapak dan Ibu. Ya, jadi pasti ini ada sesuatu, dan sesuatu itulah yang ingin saya bagikan. Dengan kata lain, saya garis bawahi lagi, ingin kami bagikan, ingin jadi bermakna. Dan di era seperti ini ada kami yang seperti itu memang agak aneh. Mungkin langsung semuanya berpikiran, waduh, punya uang lagi, ya. Uang memang tidak bisa dipungkiri, kita perlu itu, ya kan? Tetapi bukan semata-mata, karena dunia pendidikan ini bukan dunia bisnis, Bapak. Nah, jadi bagi yang belum seperti ini nanti pindahkan dulu di buku. Akhirnya anak harus baru bayar isi SPP, nilainya. misalnya Ini kan belum perlukan pindahkan ya, di memang buku. karena sekolah Dari itu sini perlu, kan ya. kalau nggak ada itu nggak bisa berjalan. Kalau bisa sinopsisnya aja ambil. Nah, kira-kira Ya, seperti sinopsisnya aja ya, ambil. Bapak dan Ibu. Ini tadi udah Kita dinilai baru ya. mengenal apa saja nanti yang akan dikupas tuntas ya. Nanti insya Allah oleh Mbak Uti tadi sudah diperkenalkan. Dan Mbak Uti inilah developernya, leader dari developer itu leadernya Mbak Uti ini. Saya minta dia sudah selesai sini kumpul. menyampaikan supaya Terus ini langsung interaktif sehingga Bapak dan Ibu langsung nanti ada ditulis. apa bisa langsung disampaikan, bisa berdiskusi secara lebih. Tetapi desain secara arsitekturnya gitu ya, ibaratnya ringkasan cerita saya, karena pengalaman saya selama saya yang sudah cuma 4 orang ya, tantangan yang saya hadapi dan segala hal yang saya ambil arsiteknya sinopsisnya aja kamu ambil, gunanya perlu lagi yang lain-lain. Oke, ya. yang belum banyak belum. Baik Bapak dan Ibu, mari kita sekarang mulai bagaimana kita mengidentifikasi komponen strategis dari sistem jaminan 1, 2, 3, 4, 5. Kita selalu mulai dari bagaimana 10, 11, apa 12, saja 13. sih yang kira-kira Yang sudah komponen apa 24. saja yang mempengaruhi Berarti 9 orang yang lulusan belum. yang bermutu itu. Ya, Lulusan dari oke. SD, lulusan Sekarang yang perhatikan, sangat yang materi kita hari ini yang menelan membuat struktur dan para, kebahasaan SLTP teks. itu Perhatikan halaman bahagia, ya kan? 236 Kemudian selain bahagia coba Bapak Ibu ya, bayangkan atau yang di 235 juga. kalau sampai bisa lulusannya membuat bahagia para gurunya yang di SLTP, ya, membuat mereka menjadi 235 juga boleh. apa ya, Ya. dari SD dari SDA. Oke, Pak boleh kita ceritakan dari Nah, minimal ketika mereka itu rindu itu secara nggak Dia langsung memiliki merupakan struktur. doa Bapak dan Ibu. ya, struktur pertama perhatikan di halaman Karena itu
236. Pertama adalah ada mengapa? ada Dalam rangka kita membahagiakan oren, orang lain. Ketika orang lain banyak yang bahagia, ya. insya Satu Allah nanti kita bahas. menjamin bahwa kita pun akan. Lalu yang kedua Nah, kalau kita bahagia ada Bapak dan Ibu, maka apa yang terjadi tidak komplikasi. terasa. Ya, bahwa usia kita tiba-tiba Lalu yang sekian ketiga, tidak terasa. Tapi yang penting ya, adalah reso. apa yang sudah kita lakukan. Usia boleh hanya 40 Nampak di tahun, belakang? tapi kalau banyak sekali yang bisa Baru dilakukan, mungkin Polda. bisa sama Di belakang dengan yang nampak? usia 40 tahun. Gitu kan? Nampak? Oke, itu yang disebut Oke, efektif. orientasi, Ya, komplikasi, inilah yang resolusi. efektif sehingga menghasilkan Oke. putusan-putusan yang bermutu Perhatikan sehingga penjelasan nanti para orientasi. penggunanya atau para Kita mulai stakeholder yang dari menjadi bahagia orientasi. dan kebahagiaan Katanya di situ akan pendahuluan berimbas cerita langsung dengan pasti memperkenalkan kepada tokoh-tokoh kita dan pelakunya. tempat Ya. terjadinya Apa cerita. saja Yang ada ada orang di tua sini siswa, adalah siswa, ini ya, kurikulumnya, pendahuluan metode instruksionalnya, cerita. metode pembelajarannya, kemudian bagaimana keuangannya. Ya, Ini nggak ya. bisa tidak. Kemarin Kalau ada yang di bertanya tabel bagaimana lihat ada kalau ciri-cirinya gurunya begini. didapat Pada zaman dahulu, honor pada yang sangat suatu rendah sehingga hari, guru itu harus ya, kemana-mana mencari. itu Itu tidak pendahuluan boleh. itu. Saya bilang itu harus ada Pada harus zaman ada dahulu pada strateginya suatu lagi. hari, Nggak bisa. ketika sore hari, Jadi pada malam keuangan hari, bagaimanapun ya, sebuah pada proses saat pergi ke entah itu sekolah itu sudah di sekolah, benar-benar entah itu di apa, sama semuanya di surat. keuangan nggak Surat harus ada menjadi kan motor. ada? Nggak Ada bisa ya? tidak. Ada kemarin itu Ya, tetapi bukan berdasarkan berarti melalui gitu, kalau kita sesuai tidak punya dengan keuangan itu terus kita ya, tidak bisa bersamaan melakukan dengan apa-apa. surat itu bukan ya. Sama Artinya juga kita juga Pak. harus mencari Sesuatu strategi-strategi itu bagaimana ini supaya pembukaan. Kalau tidak ada pembukaan langsung keuangan pergi. kita itu bisa ada. Orang Kan aja gitu. udah masuk ke rumah, Oke. nggak mungkin langsung ke Ya, kamar. terus Iya, atmosfer atau pendidikan. langsung ke kamar. Bagaimana suasana di Nah, sekolah kalau kita? langsung ke kamar, ya kan, Apakah dia itu kondusif, nyaman, ya? lewat dari depan. Bagaimana Kalau sarana dari belakang prasarananya? sudah maling. Nggak perlu sarana Iya, mewah-mewah. Ya, yang ada penting yang ingin kamu fungsional. lewat dari belakang. Yang penting sesuai dengan Maling kebutuhan. namanya. Jadi dia udah Saya di depan, pernah pintu depan, oleh udah sampai pintu Kementerian depan, nggak Pendidikan langsung dia duduk, langsung survei duduk. hasil dari Ya bantuan kan? ya, Orang bantuan yang korban pemerintah. pasti Bayangkan Bapak Ibu saya sedih sekali. Ya, adanya ini di Pulau X Pak ya. malu gitu kan? Di situ Ada dibuat silakan lab duduk, bahasa, silakan duduk, baru duduk. lab Udah duduk, tidak langsung kamu masuk di situ mengatakan ada oh, ada yang minumnya. apa itu Ada mikroskop kamar yang tidur ya. canggih-canggih itu. Apa yang terjadi Bapak Ibu Jadi ketika saya tenang suruh saja apa yang namanya disajikan mikroskop silakan nikmati. Kalau tidak ada dengan dipasang. apa itu Ya. kayak rayap Pembukanya itu pasti ada sehingga, pembukaan. Pembukanya ada adalah pasti menyampaikan mikroskopnya sama tujuan seperti itu. kedatangan dia apa. Bayangkan Asal seperti itu. sedihnya. Nah ini berarti Kemudian sarana ceritanya adalah prasarananya pada suatu hari ada dua orang tidak laki-laki. Nah itu dimanfaatkan dengan pembukaan. maksimal. Itu sudah ada canggih. Apalagi kalau nggak ada. Nah selain itu ada usaha untuk bagaimana ada di situ sarana-sarana yang dikenal tokoh. ya. Tahu Jadi sarana tokoh? prasarana penting. Nah, Kemudian bagaimana tokoh namanya manajemen ini adalah sekolahnya, ya, kerjasamanya dengan siapa saja kita bekerja sama. Nah. Penting sekali. Ya, ada Kalau di kerjasama dalam cerita itu nah, diawali dengan unsur penjelasan inilah, dulu siapa komponen inilah tokoh. Bapak dan Ibu Bukan yang inti akhirnya menjelaskan tokoh. menyebabkan Tapi pada pendidikan dan awal. pembelajaran yang Siapa kita tokohnya? lakukan di sekolah kita Anjing menjadi pendidikan dan atau pembelajaran yang kancing? aman, Awas, nyaman, jelas. dan Apa yang efektif. di pertengahan itu? Kata-kata ini selalu saya Pertengahan menggambarkan jelaskan, efektif. tokohnya. Kenapa? Supaya kita ini Tapi sebentar awal saja ya, kerja jelaskan. tapi hasilnya sudah Itu luar tokoh. biasa gitu loh. Kalau Jadi lo kita pengen nggak bisa lihat macam-macam nanti jelaskan Bapak siapa? Ibu bisa Lupi, macam-macam. Kalau saya Wati, tidak melarang itu saya keluar tetapi kemana-mana, masalah yang bukan datang itu, menjelaskan. ya kan? Oke, Ya, baru mereka masuk ke kemana-mana, tempat. saya lebih bahagia, lebih Ini senang di bisa sini. kemana-mana. Apalagi bisa Ada berbagi tempat. kemana-mana. Ya. Tempat Karena cerita. kan namanya guru bukan indikatornya Sama itu seperti tadi ya, tempatnya di mana harus itu? tidak, tapi indikatornya Sunnah. bagaimana Di mana proses dijelaskan pembelajaran tempat di awal dan sampai di pendidikan akhir? berjalan dengan Di baik, tengah, tapi bukan di akhir aman, ya. nyaman, Menuju untuk ke isi. indikatornya. Ya. Oke. Ya, bukan Jadi berarti di mana harus ada atau tempatnya? tidak. Di awal Bahkan berarti? saya ini agak kepala sekolah agak gila mungkin Di ya. awal. Ya, Ya, jelas di pikir situ. yang kotor. Sama seperti yang kemarin kita Saya tidak bahas terlalu itu mewajibkan kepompong dengan guru yang semut ya. memang Nah, dia tempatnya di mana? Di stay di sekolah. hutan. Ya kan? Saya Nah, tidak. letakkan di hutan itu Tapi di yang saya mana? Di lihat adalah awal. bagaimana yang Di mereka awal lakukan cerita dan itu hasil. dijelaskan. Percuma Bukan di tinggal di tengah. sekolah kita tidak Jadi itu yang ada di dalam ini. Saya bilang percuma itu. Kita ibaratkan apa namanya Jadi, ini Bapak kotak Ibu, ya, kembali lagi ke kotak. situ. Kotak orientasi Banyak itu yang sekolah di dalamnya itu ada merupakan 3. orang tua siswa. Pendahuluan, tokoh, Apalagi tempat. SMA.
Di situ dijelaskan. Guru, orang tua SMK. Kalau misalkan dibuat pertanyaan, biasanya di ujian nasional itu dibuat teks panjang, 2 paragraf. Ditanya begini, dari cerita fabel di atas, di manakah tempat ceritanya? Nah, jangan cari di akhir, jangan cari juga di tengah, cari di awal. Gitu. Tinggal kita bagaimana? Tokoh cerita di atas di mana? Jangan cari di tengah dan jangan cari di akhir, carilah di awal. Kecuali tokoh pendukung. Tahu tokoh pendukung? Jadi, ya, kami mulai awal tahun pelajaran, orang tua baru sudah kami libatkan. Dan mereka membuat perjanjian. Ya, di atas materai 6.000 Bapak Ibu. Orang tua tahu apa yang Itu harus jangan dikerjakan, lihat di awal. apa yang tidak boleh dikerjakan, baik oleh orang tua itu sendiri atau oleh siswa. Dan itu ditandatangani Di situ bersama-sama. terjadi, di Di atas situ ada materai 6.000. pelaku ketiga. Siswanya juga. Oke, ini ya Saya yang katakan ketiga nih. berkali-kali. Ini kotak ini, Bahwa, anggap kotak-kotak lah. Ketika kita Oke, mau kotak memberikan komplikasi. apa sih, Oke. sekolah ini, maka kita Nah, juga apa yang harus ada tahu isinya di dalam? apa yang dibutuhkan oleh siswa. Perhatikan. Yang ada di situ masalah, Kita mengajar konflik, dan klimaks cerita. luar biasa hasilnya. Nah, ini yang pertama TikTok adalah kan yang ada di istilah situ keren sekarang. masalah. TikTok kan itu terjadi. Kalau Masalah, tidak, ya tidak TikTok. baru Kalau tidak TikTok itu konflik. kapan ketemunya, kapan nyambungnya. Ya. Dia perlu diajarin perkalian karena perkalian aja belum hafal. Setelah Kita itu sudah baru mengajarkan klimaks. esensial Kalau dari dikatakan 5 klimaks, misalnya. nah, sudah di Nggak bisa titik ketemu apa? kan? Gitu loh, Titik ya. puncak. Nah, oleh karena itu, nanti saya sarankan selalu Misalkan melakukan masalahnya pemetaan. gini. Siapa siswa? Masalah contoh yang Karena kemarin yang itu namanya terhubung sekolah dengan semut ya. adalah indikatornya Oke, ketika masalah mereka ini terjadi di mana ini? perubahan. Masalah mereka ini Ketika adalah terjadi ketika perubahan yang datang positif. Yang badai. tadinya tidak tahu, Iya jadi ya. tahu. Yang tadinya Ketika perangkali datang menjadi sangat rajin. Yang tadinya mungkin lumpur, baru ini kan? sangat jujur. Ini kan masalahnya. Ada Iya perubahan. ya. Kalau tidak Oke. ada itu, Masuk nggak konflik. mesti ada Konfliknya di sekolah. mana ini? Baik para Konflik ini orang tua membuat homeschooling aja. pertentangan. Makanya sekarang Konfliknya di baik mana? dan para homeschooling Konflik waktu ada badai, percaya konflik dengan antara mereka itu kepompong dengan semut. Konfliknya budaya itu di mana? sekolah. Wah, ini bahaya kalau Si tidak si ya. semut mengejek Nah, si kemudian kepompong. gurunya sendiri. Berarti di sini Ya, masalah bagaimana konflik mereka. kompetensinya dan sebagainya tadi juga harus bahagia. Kurikulumnya. Nah, kemarin sudah kita singgung ya Siapa yang bagaimana mengejek adalah si kita yang harusnya semut. harus Dia holistik mengejek si dan penyampaiannya kepompong. harus Oke, terintegrasi lumpur. sehingga Lumpur tidak apa terlalu banyak masalah memakan mereka? waktu. Siapa apa Integrasi konfliknya di situ? ya tugas-tugasnya nanti bisa satu tugas satu proyek tapi bisa diakses oleh berbagai mata pelajaran kan begitu kan kemarin yang di sesi satu ya. Nah, itu ada instruksionalnya bagaimana caranya tadi sudah saya singgung kita di era sekarang ini ya kan terjebak, harus tahu bahwa anak-anak ini sudah hidup di era terjebak. 4.0 Nah, di mana setelah mereka dia sudah terjebak, dengan apa digitalisasi. yang dilakukan HP oleh mereka si itu kepompong? sudah mereka itu sudah Dia seperti membantu. HP itu sudah merupakan Ini nyawa konflik. di anak-anak kita ini. Ya. Padahal sudah Ya, di awal tadi anak-anak ada kita sendiri masalah juga itu begitu. konflik. Saya ya Nah, bangun sekarang tidur, masuk saya ke pegang klimaks HP, inti mau berangkat masalah tidur yang ya saya sampai pegang di HP. puncak. Di mana klimaksnya Kita sudah ini? sangat Kedua ini tergantung di dengan mana? tapi bagi anak-anak ini sangat Di mana bahaya. klimaksnya ini? Kalau HP-HP Mengejek. itu hanya digunakan untuk Klimaksnya adalah ketika si di luar kepompong sana gitu kan, maka ini kan menjadi merasakan kontraproduktif dan untuk anak-anak mendengar kita. ejekan si Dan itu yang saya katakan, sekolah akhirnya tidak mampu menjadi benteng moralitas bangsa. Coba kalau misalkan dia tidak Oleh karena itu, tetapi kan secara naluri anak zaman sekarang kalau tidak pegang HP gak keren dong. Secara naluri mereka ingin terus HP. Bagaimana caranya sekarang jadi HP yang mereka miliki ini kita manfaatkan sebagai apa? Proses pembelajaran, sebagai media untuk pembelajaran. apa ejekannya? Kelihatannya mereka keren gitu ya, sangat sophisticated gitu ya, sangat canggih gitu kan, keren, canggih gitu kan. Terus Dia ya, bandingkan kelihatan dirinya gak kepada ketinggalan zaman gitu kan, kelihatan kota banget, ya, internasional bahkan gitu kan. Ini yang perbandingan. Mau nggak dibandingkan dengan Mari kita orang manfaatkan lain? sehingga tumbuh rasa anak itu bangga. Nah inilah cara kita Perbandingan. paling tidak Mau mengurangi dibandingkan waktu nggak? mereka untuk melihat yang lain-lainnya. Karena apa? Mereka tetap pegang HP, tapi HP-nya Tidak, dimaksimalkan dibandingkan untuk dengan orang lain. pelajaran Misalkan yang ada pacarnya, gitu ya. ada pacaran dengan orang pacaran dengan
Nah, itu metode instruksional yang harus kita kembangkan ke arah sana. Nah, yang lain-lainnya saya tidak akan bahas secara detail supaya waktunya cukup. Tetapi hari ini yang akan kami kupas ya menyangkut ini orang tua, siswa, kurikulum dan metode instruksional. Inilah nanti yang akan kita kupas ya. Karena ini semua informasi ini harus terkemas dalam satu sistem sehingga bisa memberikan info yang up-to-date, tepat, dan paling penting akurat. Sehingga para pengambil kebijakan itu jadi tepat sasarannya, tepat kebijakannya. Nah, ini sekarang kita lihat dulu ya bagaimana ini semua terangkum dalam sebuah sistem. Saya menyebutnya sistem informasi manajemen. Oke. Nah, kepada Ibu seperti biasa, di mana saatnya mencatat ya, ingat password sertifikat kita pada hari ini pasti bisa ya Bapak dan Ibu, insya Allah Bapak dan Ibu semuanya pasti bisa ya. Ada ya, mari kita lanjutkan. Sistem informasi manajemen sekolah ya, secara prosesnya adalah begini, selalu ada ini kan? Apa yang terjadi? Itu ada proses, ada output gitu. Ya, atau output ini nanti tentunya sebagai laporan kepada pihak-pihak terkait, pada kepala sekolah, supaya sebagai kepala sekolah mengerti persis seperti saya, meskipun saya jadi dosen, ada dosen aktif saya, tapi saya mengerti persis kondisi sekolah yang saya pimpin. Ini akan lebih bermanfaat daripada saya tinggal di sekolah, gitu ya, tapi saya tidak tahu bahwa ada guru saya yang curang, yang saya ceritakan itu, yang harusnya oleh anak misalnya 5, tapi ditulis di rapor jadi 7. Padahal kepala sekolahnya nongkrong terus di sekolah. Itu apa artinya gitu? Nongkrong tapi nggak ngerti apa-apa gitu. Bukan di sini. Kepala sekolah yang efektif mereka ini harus mengetahui dengan persis apa yang terjadi di sekolah. Mulai dari apa itu namanya siswanya, pencapaian siswanya, ya bagaimana siapa guru yang masih belum kompeten, siapa guru kalau yang mengajar itu misalnya murid-muridnya menjadi menurun nilainya, kan kira-kira apa saja kalau berkaitan dengan akademiknya. Masih banyak berkaitan dengan yang lain-lainnya karena kepala sekolah kompleks ya, yang keuangan dengan cepat, keuangan itu bisa diketahui seperti saya. Misalnya angka sekian dalam saya bisa diajukan nah, wakil-wakil tentunya sesuai ya dengan yang belum ya berkaitan dengan kurikulum. Kalau kesiswaan berkaitan dengan siswa dan sebagainya, cepat semuanya itu bisa segera diatasi. Nah, itu tentunya iya. Saya tuh paling nggak bisa kalau mengajar seperti begini saja. Ini saya sebenarnya kagok. Saya berbicara ini kira-kira didengarkan nggak ya sama peserta kan gitu ya. Kalau saya mengajar ya gitu. Saya kalau nggak yakin betul bahwa murid-murid saya betul-betul mendengarkan apa yang saya katakan, bahkan mereka selalu menunggu apa sih kata berikutnya yang akan muncul kan gitu kan. Berarti saya gagal sebagai guru. Jadi saya selalu ingin memastikan. Nah, oleh karena itu saya perlu feedback. Makanya kalau saya memberikan pembelajaran, gitu ya, setelah itu selalu saya ukur keberhasilan proses pembelajaran saya. Saya ukur apakah berhasil atau tidak saya ini mengajar tadi, apakah cukup dipahami. Nah, itu kan harus ada feedback secara cepat. Nah, kalau ini dilakukan secara manual, Bapak Ibu hanya mungkin cepat ya. Bahkan itu kalau bisa ya ketika kita belajar ini Bapak dan Ibu misalnya diajukan langsung misalnya pertanyaan-pertanyaan yang kira-kira mengiring dan Bapak Ibu jawab. Selesai saya mengajar ceklek langsung kelihatan ternyata sekian persen yang bisa menjawab dengan benar, sekian persen lagi menjawab dan sekian lebih sekian. Misalnya dari soal ternyata yang betul hanya sekian persen, yang betul sampai 8 sampai 9 hanya sekian persen. Jadi kelihatan langsung apa yang kita lakukan itu Bapak Ibu. Ya ini yang supaya itu
langsung Klimaks ngerti apa yang dibutuhkan oleh siswanya, itu harus terjadi ada suatu permasalahan feedback. besar. Oke. Ya. Kemudian guru Sama BP juga atau ya. TK, ya makanya di SMK Wikrama BP atau Ketika TK-nya itu hanya satu, muridnya siswa minta 1.700, padahal kalau pertolongan, menurut aturan pemerintah iya ya, 1:150. dia Jadi minta harusnya di pertolongan. Wikrama itu ada minimal Berkoordinasi 12 BP. ke Saya kelompok. bisa Apa keteteran yang dilakukan sebagai si yayasan kelompok? Apa karena yang biarkan? gaji 12 untuk BPK, dan mohon maaf, menurut saya di kacamata saya BP dan BPK itu jarang yang betul-betul berperan sebagai seorang penyuluh dan seorang penyuluh gitu ya. Karena mereka lebih, saya lihat kasihan, lebih banyak terjebak dengan administrasi. Makanya saya tidak mau. Oke, kalau begitu guru BP cukup hanya sekedar pengarah, ya, pengarah, leader, kan bagi semua saya jadikan sebagai guru BP. Gitu. Nah itu, ya. Jadi ini informasinya nanti guru BP tinggal mendapatkan laporan, jadi tidak disibukkan dengan administrasi. Langsung dapat laporan sesuai dengan kebutuhan guru BP. BP perlu ini, beri langsung otomatis. Wali kelas juga harus mengapa selama ini wali kelas ya. Mohon maaf, wali kelas itu tahunya kondisi siswanya begini-begini itu biasanya kalau sudah perabotan. Itu saja. Menurut saya sudah keburu kadaluarsa, ibarat rumput sudah keburu tinggi rumputnya. Kalau tinggi rumputnya bagaimana itu mencapainya? Sulit. Akarnya sudah terlalu banyak. Gitu loh. Jadi ya, bagi seorang wali kelas terus pantau itu setiap minggu, pantau cekat ya, siapa muridnya yang masih belum kompeten, siapa muridnya yang sering tidak masuk, bisa langsung kelihatan. Dan langsung dilakukan, akan dilakukan diberikan kebijakan apa yang mau diambil. Oke, ya. Nah, terus orang tua. Ini saya lihat kenapa para sekolah-sekolah itu jawabannya. Kalau muridnya tidak naik kelas. Saya analisa ini ya, klimaks. Oke. Oh iya. Nah, Selama ini apa yang disampaikan yang ada di kotak baik-baik resolusi? saja, tidak pernah